Halo semuanya, selamat datang di Alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea Descendants of the Sun Part 1. Dirilis tahun 2016, drama ini sukses membuat sebagian besar penontonnya gagal move on setelah menontonnya. Secara garis besar, drama ini menceritakan tentang kisah cinta antara tentara dan dokter di Korea Selatan. Drama yang mendapatkan rating 9,3 ini dibintangi oleh Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Gu, dan juga Kim Ji Won. Di suatu malam, dua tentara Korea Selatan disandera oleh pasukan khusus dari Korea Utara. Korea Selatan pun mengirim pasukan berpengalaman bernama Tim Alpha untuk menyelamatkan sandera tersebut. Tim Alpha diketuai oleh Kapten Yoo Si-jin, sedangkan Korea Utara oleh Letnan An Jung-jun. Setelah terjadi perkelahian cukup sengit di sana, para sandera pun berhasil diselamatkan malam itu juga. Di hari liburnya, Si-jin menghabiskan waktu bersama Deong untuk main game di pinggir jalan. Jadi, tim Alpha sendiri berjumlah 5 orang. Yoo Si-jin sebagai kapten, nama panggilannya adalah Big Boss. Sersan Mayor So Deong atau Wolf, Sersan Choi atau Snoopy, Sersan Im atau Piccolo, dan Sersan Gong atau Harry Potter. Tiba-tiba ada pencuri motor yang menuju ke arah Si-jin dan Deong. Dengan senjata mainan di tangan mereka, Si-jin dan Deong pun berhasil menjatuhkan pencuri tersebut. Sepeda motor berhasil diambil kembali oleh pemiliknya. Selagi Deong memanggil ambulan, Si-jin melakukan pertolongan pertama pada pria tersebut. Dia adalah Kim Gi-bum, salah satu anggota gangster di sana. Si-jin membeli boneka yang sebenarnya tidak dijual dan meminta sebuah ballpoint. Mereka kemudian pergi ke sebuah kafe di dekat sana. Tiba-tiba ponsel Si-jin berdering, sebuah telepon dari pacar Deong. Deong terus menawarkan sesuatu pada Si-jin agar dia tidak mengangkat panggilan tersebut. Deong mengatakan, aku janji akan mengenalkanmu dengan sepupuku, seorang pramugari. Benar saja, Si-jin tidak mengangkat telepon tersebut sekaligus sadar ponsel Deong sudah raib dari kantong jaketnya alias diambil pencuri tadi. Sementara Gi-bum sudah sampai di rumah sakit Haesung dan sebuah ponsel jatuh dari kantongnya. Suster mengangkat telepon yang rupanya dari pacar Deong. Dia memberitahu jika pemilik ponsel tersebut mengalami kecelakaan motor. Tentu saja yang dia maksud adalah Gi-bum. Sedangkan di IGD, Gi-bum ditangani oleh Dr. Kang Moyon. Dr. Kang salut dengan pertolongan pertama dan diagnosis yang tertulis di tangan Gi-bum. Sementara menunggu persiapan X-ray, suster memberikan ponsel tersebut kepada Gi-bum. Namun, Gi-bum justru berusaha kabur dari rumah sakit dengan menelepon temannya. Beruntungnya, Dr. Kang berhasil membawa Gi-bum kembali. Gi-bum kemudian izin ke toilet, berjanji tidak akan kabur lagi dan dia memberikan ponsel sebagai jaminannya. Sekarang, Si-jin dan Deong sampai di rumah sakit Haesung. Si-jin masih mencoba menelepon nomor Deong. 여보세요? 여보세요? Namun, Dr. Kang mengabaikan keberadaannya karena mengira Si-jin merupakan Big Boss yang melukai Gi-bum. Deong kemudian berinisiatif mencari Gi-bum di luar, namun Si-jin rupanya sedang fokus memikirkan Dr. Kang. Akhirnya, mereka keluar menemukan Gi-bum dan temannya sedang dipukuli gangster. Gi-bum berjanji akan mengembalikan ponsel yang dia curi dan memohon agar Si-jin dan Deong menolongnya. Rupanya dia dipukuli karena tidak mampu membayar $5.000 syarat untuk keluar dari geng tersebut. Deong dulunya merupakan anggota gangster. Dia berkata akan memberikan uang tersebut, namun dengan syarat, kalian harus bisa merebut dompet ini dari tanganku. Bahkan gangster tersebut juga membawa senjata tajam di tangan mereka. Di rumah sakit, Dr. Kang dikabari jika Gi-bum kabur lagi dan ada seseorang yang sedang mencari Gi-bum. Ternyata orang tersebut adalah teman Moyon semasa kuliah dulu dan mereka sempat bermasalah dengan pria yang sama. 윤명주? Myongju, dia adalah tentara yang juga seorang dokter di akademi militernya. Dialah pacar Deong yang sedari tadi kita bahas. Bersama Jisoo temannya, Moyon kemudian membicarakan Myongju dari akademi militer yang datang untuk pacarnya. Moyon merasa aneh mengapa Myongju memacari Gi-bum yang terlihat masih bocah. Namun Jisoo memberitahu jika pacar Myongju adalah busaguan atau tentara dan hubungan mereka sangat terkenal di kalangan militer. Sekarang Myongju bertemu Si-jin dan Deong yang membawa Gi-bum. Dia lihat Deong tidak terluka sedikit pun. Setelah itu, Moyon menuduh Si-jin dan Deong yang memukuli Gi-bum. Bahkan dia memaksa Gi-bum agar jujur dan mengaku, padahal Gi-bum berkali-kali menjelaskan jika Si-jin yang justru menolongnya.
Si Jin terus menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya, namun Moyon justru malah menelepon polisi. Dengan sigap, Si Jin merebut ponsel dari tangan Moyon. Akhirnya, Si Jin mengatakan jika dia adalah tentara yang sedang libur. Dia kemudian menunjukkan kalung dan kartu identitasnya. Sementara di lain tempat, Daeong terus berbicara formal kepada atasan sekaligus pacarnya. Myungju begitu kesal karena dia terus-terusan diabaikan. Daeong menjaga jarak dari Myungju karena hubungan mereka tidak direstui oleh ayah Myungju yang merupakan atasan mereka berpangkat letnan jenderal. Setelah itu, Myungju mengonfirmasi identitas Daeong dan Si Jin, kemudian Daeong mendapatkan kembali ponselnya. Namun ada satu hal lagi yang belum terselesaikan. Si Jin dan Moyon kemudian menunggu hasil CCTV untuk membuktikannya. Di lorong sunyi tersebut, mereka kemudian berkenalan. Daeong kini bersama Gi-bum. Dia penasaran mengapa Gi-bum diam saja ketika dipukuli. Di sini diketahui Gi-bum sebenarnya pernah menjadi atlet taekwondo bahkan sampai mendapatkan medali emas. Katanya, aku tidak melawan agar masalahnya cepat selesai. 김기범 환자. Dia adalah Suster Hajae. Dia bertanya di mana keluarga Gi-bum karena dia hendak mengisi formulir administrasi. Namun Gi-bum berkata jika dia tidak memiliki keluarga. Dengan baiknya Daeong mengaku jika dialah keluarga Gi-bum. Sekarang Moyon sudah membuktikannya lewat CCTV. Dia begitu kagum dengan keahlian Si Jin dan Daeong ketika tadi mengalahkan para gangster. Dengan matanya yang penuh cinta, Si Jin terus memandangi wajah Moyon. Moyon pun meminta maaf dan Si Jin meminta Moyon memeriksanya. Namun Moyon mengira Si Jin sedang berakting. Moyon mengobati luka tembak yang Si Jin dapatkan ketika terjadi perang di Normandia. Setelah diobati, luka Si Jin harus rutin disterilkan, namun dia meminta agar Moyon yang menjadi dokternya. Si Jin menggoda Moyon dengan mengatakan biasanya dokter tidak punya pacar karena sibuk. Moyon juga berkata tentara biasanya tidak punya pacar karena selalu berperang. Beberapa hari kemudian, Si Jin memilih baju yang akan dia pakai ke rumah sakit Haesung. Kawan-kawannya heran mengapa kapten mereka rela ke rumah sakit yang ditempuh lebih dari 30 menit, padahal militer mereka juga memiliki rumah sakit. Daeong sengaja ikut Si Jin ke Haesung karena dia ingin membayar tagihan rumah sakit milik Gi-bum. Gi-bum meminta maaf perihal ponsel yang dia curi, kemudian bertanya bagaimana dulu Daeong bisa lepas dari gangster. Daeong pun menjawab, aku pergi ke tempat di mana mereka tidak bisa mencariku. Di lain tempat, Dr. Kang sedang menolong pasien, sementara Si Jin berinisiatif ikut mendorong ranjang tersebut. Beberapa jam kemudian, ketika Moyon selesai melakukan operasi darurat, Si Jin sudah pergi dari rumah sakit. Malam harinya, Si Jin mendapatkan telepon. 유시진 씨, 강모연입니다. Awalnya dia ingin menemui Moyon esok hari, namun karena tidak sabar akhirnya dia meminta bertemu malam itu juga. Sampai di rumah sakit Haesung, Si Jin justru melihat berita 2 karyawan PBB yang diculik di Afghanistan. Saat itu juga dia mendapatkan panggilan tugas dari atasannya. Tentu saja dia kemudian menelepon Moyon untuk mengabari. Di atap rumah sakit, Moyon menemui Si Jin. Dia mengira sebuah helikopter datang karena ada pasien darurat. Namun Si Jin menjelaskan jika helikopter tersebut datang untuk menjemputnya. Si Jin mengubah kencan hari ini dengan nonton film pekan depan. Dengan wajah khawatir karena tidak tahu apapun, Moyon melihat Si Jin masuk helikopter dan meninggalkan rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Moyon selesai interview untuk mendapatkan gelar profesor. Kepala rumah sakit mengatakan persentase nilainya lah yang tertinggi tadi. Dia adalah Enji, rekan Moyon yang ternyata juga baru selesai interview. Jisoo yakin Moyon yang lolos menjadi profesor karena Enji sudah 4 kali gagal dalam ujian spesialis dokter bedah. Setelah itu Enji melakukan operasi karena menggantikan seniornya dan Dr. Kang sebagai asistennya. Di tengah-tengah operasi, Enji melakukan kesalahan. Saat dia berusaha mengatasinya, tak disangka dia justru melakukan kesalahan lagi. Dr. Kang pun mengambil alih operasi tersebut. Di Afghanistan, Kapten Yusi-jin berhasil menyelamatkan Sandra. Sedangkan di ruang operasi, Dr. Kang berhasil menyelamatkan pasiennya. Moyon begitu kesal dengan kemampuan Enji yang membahayakan nyawa pasiennya. Sedangkan Hee-eun memuji kemampuan Dr. Kang di ruang operasi tadi. Saat itu Hee-eun sedang hamil dan ini adalah Ji-hoon, pacar Hee-eun. Benar, jadi mereka belum menikah namun Hee-eun sudah hamil. Dengan gelagat aneh, Ji-hoon meminta berbicara dengan Moyon yang merupakan seniornya. Benar saja, ternyata Ji-hoon menghilangkan cincin pertunangannya. Dia rasa cincinnya tertinggal di tubuh pasien ketika tadi di ruang operasi. 이런 미친놈! Beruntungnya, dia langsung menemukan cincinnya di sana. Hari ini Dr. Kang akan pulang ke rumahnya.
Dia sangat malu ternyata sedari tadi si Jin melihatnya. Si Jin datang 2 jam lebih awal dari janjinya. Dia mengatakan akan mengantar Moyon pulang. Moyon pergi keramas sementara si Jin memesan makanan untuk mereka. Di tengah keramasnya tiba-tiba air mati. Tapi Moyon keluar kamar mandi dalam keadaan selesai keramas. Padahal pemberitahuan pemberhentian saluran air sejak jam 4 sore tadi. Dengan sangat malu, dia akhirnya mengambil 2 botol air dari lemari es untuk membilas rambutnya. Setelahnya, mereka pun saling jujur jika selama tidak bertemu, mereka saling memikirkan satu sama lain. Malam harinya, mereka pergi ke bioskop dan sudah terlihat keakraban di sana. Bahkan, Moyon memanggil si Jin dengan sebutan Opa. Saat itu, tiba-tiba si Jin mendapatkan telepon dari atasannya. Tentu saja, dia harus segera pergi. Merasa kecewa karena kencan mereka gagal lagi, Moyon pun berkata dia tidak ikut keluar dan ingin menonton film sendiri. Dengan sangat terpaksa, si Jin pun akhirnya pergi meninggalkan Moyon. Namun ternyata Moyon juga harus pergi karena mendapatkan telepon dari rumah sakitnya. Moyon mengungkapkan kekesalannya kepada kepala rumah sakit karena dia 3 kali gagal interview posisi profesor, sedangkan Enji lolos karena kekuatan orang dalam. Padahal semua orang mengetahui seperti apa kemampuan Enji sebagai dokter. Dan mulai sekarang, Moyon menggantikan Enji untuk siaran TV. Dengan sombong, Enji berkata, "Aku akan berpesta semalaman untuk merayakan kelulusanku." Setelah terlibat cekcok, mereka pun bertengkar hingga saling menjambak. Malam itu, Moyon tetap menghafal materi untuk keperluan siaran TV walaupun dia sedang bersedih perihal cinta dan pekerjaannya. Malam itu, tim Alpha kembali ke base camp setelah selesai bertugas. Dia adalah Letnan Jenderal Giljun alias ayah Yoon Myung-ju. Letjen Giljun datang untuk memberitahu jika tim Alpha akan bertugas di Urk selama 8 bulan. Di waktu liburnya, sebelum bertugas ke Urk, si Jin menyempatkan bertemu Moyon. Namun dia menemukannya sedang siaran TV. Ketika Moyon pulang, si Jin sudah menunggu di depan rumahnya. Mereka pun pergi ke kafe di dekat sana. Si Jin meminta maaf tentang kejadian di bioskop. Sementara Moyon mengungkapkan keresahannya, dia tidak tahu apapun tentang si Jin dan pekerjaannya. Sayangnya, sesuai peraturan, si Jin juga tidak bisa memberitahu tentang pekerjaannya. Moyon merasa keadaan itu membuat hubungan mereka tidak akan berjalan lancar. 즐거웠습니다. Moyon pun pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang tim Alpha sudah bertugas di Urk. Tidak seperti kegiatan mereka sebelumnya, kini tugas mereka bisa disebut sebagai liburan. Lebih dari 6 bulan berlalu, Dr. Kang sudah terbiasa dengan siaran TV dan orang-orang kini semakin mengenalnya. Di jam istirahatnya, Moyon biasa makan di kantin bersama Dr. Ji-hun, Suster Minji, Suster Ha, dan juga Dr. Song. Tiba-tiba Ketua Han datang untuk meminta Moyon menemaninya makan nanti malam. Orang-orang pun terkejut sekaligus berharap semoga ada hubungan di antara mereka. Ternyata Ketua Han justru mengajak Moyon pergi ke sebuah hotel. Moyon kemudian berjalan ke arah Ketua Han dan dia mengambil posisi untuk memeluk Moyon. Tadi sangka, dengan berani Moyon justru memukul atasannya itu. Besok harinya Ketua Han membalas perbuatan Moyon. 강모연, Mengejutkannya, dia dijadikan sebagai ketua tim relawan dari Rumah Sakit Haesung yang akan dikirim ke Urk. Tim relawan Rumah Sakit Haesung pun sampai di Bandara Internasional Urk. Di bawah teriknya matahari, mereka menunggu jemputan datang. Saat itu Dr. Song mendapatkan telepon dari Han Sok-won yang tanpa dia sadar itu adalah Ketua Han. 한 뭐요? 예, 이사장님. Dia diminta memberikan ponselnya kepada Moyon karena Moyon tidak mengangkat teleponnya. Ketua Han memberi kesempatan kepada Moyon untuk kembali ke Korea. Dengan lantang, Moyon berkata, "Aku kecewa dengan kejadian di hotel, aku tidak tahu Anda juga serendah ini, Han Sok-won." Semua orang terkejut, Moyon memanggil ketua mereka dengan tidak sopan sekaligus sadar ternyata Ketua Han tidak sebaik yang mereka kira. Saat itu juga helikopter jemputan mereka datang, sedangkan penutup kepala Moyon terbang terkena angin dari helikopter. Para tentara keluar dari helikopter dan Yu Si-jin sebagai kaptennya. Dia berjalan melewati Kang Moyon. Beberapa tim medis mengenali wajah Si-jin dan Deong. Saat tim medis bersiap mengemasi barang mereka dengan tas yang diberi oleh tentara, Si-jin melihat kain di dekat sepatunya. Dia pun mengambilnya kemudian memberikannya kepada Moyon. Di barak, tentara menyambut kedatangan para medis. Saat Moyon dan Minji menata barang di barak, seorang tentara datang menanyakan kabar mereka. Akhirnya mereka pun sadar jika itu adalah Gibum, si pencuri sekaligus pasiennya dulu di IGD.
Benar, Gibu mengikuti jejak Deong dalam melepaskan diri dari gangster. 일명 김기범. Dr. Song merengek meminta pulang kepada Suster Ha. Mereka sudah berteman selama lebih dari 20 tahun, namun mereka sering tidak akur. Sedangkan Ji-hun sangat antusias memotret benda-benda di sana. Sepatu Moyeon kemasukan sesuatu, saat itu ada Si Jin di depannya. Namun Si Jin justru masuk ke sebuah ruangan. Ternyata dia sengaja menghindar dari Moyeon dan memastikannya dari pantulan cermin di depannya. Si Jin kemudian memberikan paket yang dibawanya kepada Deong. Paket tersebut dikirim oleh Letnan Yoon Myung-ju untuk anak buahnya. Si Jin tidak mendapatkan paket, begitupun Deong. Deong berkata Myung-ju pasti akan menyusulnya ke Urk. Benar saja, di Korea, Letnan Yoon izin kepada ayahnya untuk menjadi bagian dari tim medis yang akan dikirim ke Mohuru. Dengan tegas, ayahnya berkata, "Aku lebih menyukai Si Jin jadi menantuku. Dia juga bisa menjadi jenderal." Namun Myung-ju bersikukuh akan tetap mencintai So Deong. Moyeon tertarik dengan anak-anak lokal yang sedang bermain, namun perhatiannya teralihkan oleh seorang anak yang menjilati timah hitam. Dengan berani, dia melewati pagar batas aman kemudian memberikan sebuah coklat. Moyeon justru kewalahan karena sekarang anak yang lain juga meminta coklat kepadanya. Beruntungnya saat itu Si Jin datang menolongnya. Dengan bahasa lokal sana, Si Jin menyuruh anak-anak datang ke barak karena akan diadakan pesta ulang tahun Sersan Choi. Anak-anak pun langsung mengiyakannya. Moyeon bertanya apa yang Si Jin katakan tadi. Si Jin berkata, "Aku akan menembak mereka jika mereka tidak pergi." Karena tahu Si Jin mengatakan kebohongan, Moyeon pun pergi begitu saja. Sayangnya Moyeon menghentikan langkahnya ketika kakinya menginjak sesuatu. Katanya Moyeon menginjak ranjau darat. Raut wajah Moyeon pun berubah menjadi ketakutan. Si Jin meminta Moyeon menggeser kakinya agar Si Jin bisa menggantikan Moyeon ketika ranjau meledak. Moyeon yang terus mengoceh justru membuat mereka terjatuh bersama. Ranjau tidak meledak, ternyata Si Jin hanya bergurau. Moyeon begitu marah, dia menangis dan meninggalkan Si Jin. Sedangkan di base camp orang-orang sedang mengadakan barbecue. Si Jin yang merasa bersalah mencoba meminta maaf kepada Moyeon, namun Moyeon mengabaikannya. Tiba-tiba terdengar lagu kebangsaan Korea Selatan. Orang-orang melakukan penghormatan, termasuk Kang Moyeon. Saat itu juga Si Jin berkata, "Aku senang bisa bertemu denganmu lagi." Besok paginya, para medis menonton tentara yang sedang lari pagi. Mereka begitu terkesima, bahkan keberadaan Si Jin pun tidak dihiraukan. Menjelang siang hari, para tentara melakukan donor darah. Namun mereka memilih antri di Dokter Kang yang cantik. Melihat Si Jin tidak jadi mengantri, Moyeon justru memanggil Si Jin untuk donor duluan karena dia adalah komandannya. Ternyata suara tersebut berasal dari truk PBB yang mengalami kecelakaan di kaki gunung. Satu orang meninggal dunia, sedangkan sopir truk masih hidup dengan luka ringan. Deong hendak mengecek muatan truk, namun sopir tersebut justru mencuri waktu untuk mengambil pistol. Beruntungnya Si Jin lebih dulu menghentikannya. Sebagai anggota PBB, mereka sangat mencurigakan, karena PBB tidak diizinkan membawa senjata dan bertato seperti pria tersebut. Sopir itu kemudian diserahkan ke polisi setempat. Setelahnya, Si Jin dan Deong kembali ke barak. Moyeon bertanya perihal password Wi-Fi, namun Deong memberitahu demi alasan keamanan, password Wi-Fi tidak diberikan kepada warga sipil. Padahal Moyeon butuh internet untuk mentransfer sejumlah uang. Dengan pura-pura polos, Deong berkata, "Kaptenku akan pergi ke kota, dengan senang dia akan memberimu tumpangan." Akhirnya Si Jin memberikan Moyeon tumpangan. Mereka melewati jalan sepi dengan pemandangan indah dan akhirnya sampai di kota Mohuru. Mereka masuk ke sebuah toko hardware yang dijaga oleh Ri Yehwa. Si Jin berkata akan meninggalkan Moyeon selama 1 jam untuk mengurus sesuatu. Si Jin melapor kepada Letnan Kolonel Byung-su perihal kecelakaan truk penyelundup senjata api. Namun, Letkol Byung-su yang ingin cari aman meminta agar Si Jin tidak ikut campur dengan mereka yang berbahaya. Benar saja, polisi lokal tadi justru membawa pria tersebut kepada bos gangster bernama Argus. Karena banyak bicara, Argus pun menembak polisi lokal tersebut. Di barak, Deong mengemasi barang-barangnya karena Legend Giljun secara mendadak menariknya kembali ke Korea. Tentu saja hal tersebut sengaja dilakukan agar Deong tidak bertemu dengan Myung-ju yang akan datang ke sana. Dalam kilas balik, ketika sedang bertugas, Myung-ju melihat Deong menolong anak buahnya yang kelelahan. Kaki Deong juga terluka, namun dia menolak diperiksa oleh Myung-ju. Ketika tiba hari di mana Deong hendak pergi ke pernikahan mantannya, tiba-tiba Myung-ju masuk ke mobilnya.
Myungju memaksa ikut karena dia tahu Daeyeong hanya akan menyombongkan diri ke mantannya jika dia sudah berhasil move on dan sekarang sudah menjadi tentara. Myungju kemudian berganti pakaian di mobil. Sampai di acara, Myungju menggandeng tangan Daeyeong dan memperkenalkan dirinya sebagai dokter di akademi militernya. Daeyeong juga mengaku jika Myungju adalah pacarnya. Mereka benar-benar berhasil membuat sang pengantin begitu kesal. Dalam perjalanan pulang ke barak, Sijin bercerita jika dialah yang disukai oleh ayah Myungju. Sijin kemudian mengajak Moyeon ke sebuah pantai. Dengan menaiki kapal kecil, mereka disuguhi pemandangan yang begitu indah. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di pulau berpasir putih. Sijin mengambil batu dan memberikannya kepada Moyeon. Katanya, konon jika kamu membawa batu dari sini, suatu hari kamu bisa kembali lagi ke sini. Sijin menanyakan bagaimana kabar Moyeon. Moyeon kemudian menceritakan tentang skandalnya dengan ketuahan. Dia juga mengatakan saat kembali ke Korea nanti dia akan mengundurkan diri dari rumah sakit Haesung. Ketika malam hari, Ji-hoon menyempatkan menelepon Hee-eun. Tiba-tiba seorang anak dengan tangan kotor memegangnya. Ji-hoon tidak mengerti bahasa yang diucapkan anak tersebut, tiba-tiba dia muntah dan jatuh pingsan. Ji-hoon segera memeriksanya dan langsung membawanya ke dalam. Moyeon kemudian memeriksa anak tersebut. Sijin menduga anak tersebut keracunan timah hitam. Berdasarkan pengalamannya, Ji-hoon langsung membantah diagnosa Sijin. Namun Moyeon berkata jika diagnosa Sijin memang benar. Ji-hoon pergi mengambil obat sedangkan Moyeon kesal karena Sijin mendiagnosa sakit anak tersebut layaknya dokter. Sijin yang meragukan kemampuan Ji-hoon sebagai dokter kemudian berkata, beberapa dokter ternyata hanya muncul di TV saja. Tak lama setelahnya, alarm keadaan siaga berbunyi. Seorang pasien VIP sedang dikirim ke sana. Setelahnya, Sijin memberikan lembar identitas pasien VIP-nya kepada Moyeon. 네. Pasiennya adalah Presiden Liga Arab yang sedang melakukan kunjungan dan tentu saja merupakan orang penting di kerajaan Abu Dhabi. Kabarnya, dokter presiden tersebut akan tiba di sana 1 jam lagi. Padahal pasien harus secepatnya diberikan tindakan operasi. Namun para ajudannya melarang orang asing membedah atasannya. Sijin bertanya apakah Moyeon bisa menyelamatkan pasien tersebut. Tentu saja Moyeon tidak bisa menjamin apapun. Namun Sijin butuh jawaban pasti. Akhirnya Moyeon berkata, aku bisa menyelamatkan pasien tersebut. Sijin memutus komunikasi dengan Letkol Byung-soo dan dengan sigap mereka mengangkat senjata. Operasi berjalan cukup tegang, sementara tekanan darah pasien juga terus menurun. Semua orang panik, namun Moyeon meminta agar mereka berhenti merengek. Sedangkan di Korea terjadi pertemuan antara Letjen Giljun, pihak presiden, dan pihak rumah sakit Haesung. Karena perkara mengoperasi Presiden Liga Arab adalah urusan negara, militer, dan juga rumah sakit Haesung. Beruntungnya mereka berhasil melewati situasi tersebut dan operasi terselesaikan dengan baik. Namun setelahnya mereka tetap dimarahi oleh dokter dari Arab. Setelah itu, atas perintah Letjen Giljun, Sijin diberhentikan dari tugasnya karena melanggar perintah dan dia akan ditahan. Tentu saja Letkol Byung-soo sangat marah karena Sijin mengabaikan perintahnya. Sijin berkata, aku tidak menyesal, aku yang memberi perintah dan aku yang akan bertanggung jawab. Malam itu juga Daeyeong izin karena harus kembali ke Korea. Sijin berjanji ketika di Korea nanti dia akan mentraktir Daeyeong minum selama 72 jam. Berkat bantuan Daeyeong, Moyeon pun memiliki waktu 10 menit untuk berbicara dengan Sijin. Dia meminta maaf karena pasiennya belum juga sadar. Sijin tidak pernah menyesal, katanya prinsipku adalah melindungi wanita cantik, anak-anak, dan juga orang tua. Moyeon justru menangis dan memberikan Sijin obat nyamuk bakar. Katanya Sijin memang sangat membutuhkannya, padahal sebenarnya obat nyamuk sangat melimpah di ruang penyimpanan tersebut. Beruntungnya, tak lama setelahnya Presiden Liga Arab pun sadar. Besok paginya, rombongan mereka pun langsung meninggalkan barak. Tak lupa, Sersan Choi mengabari hal tersebut kepada Daeyeong yang berada di bandara. 옆에 징징대는 놈이 있어서 Gibu marah karena Daeyeong tidak mengabari jika dia ditarik kembali ke Korea. Namun Daeyeong menenangkan Gibum dengan berkata dia menaruh kamus di loker Gibum agar Gibum rajin belajar untuk ujian susulannya. Sebelum menaiki pesawat, Daeyeong justru bertemu dengan Myungju. Myungju bertanya hendak kemana Daeyeong pergi padahal dia baru sampai di Mohuru. 본국 복귀를. Myungju menangis, Daeyeong kemudian memeluknya. Setelahnya, Myungju masih menangis karena tidak tahu apa maksud pelukan Daeyeong. Berdasarkan keputusan lanjutan, Sijin kini tidak ditahan lagi.
Seakan tidak pernah terjadi apapun sebelumnya, Si Jin dan Moyeon kini semakin akrab. Si Jin berkata dia tidak bersungguh-sungguh ketika mengatakan sebagian dokter hanya muncul di TV saja. Tiba-tiba seseorang datang menjemput mereka. Si Jin dan Moyeon diundang oleh Presiden Liga Arab karena dia ingin mengucapkan terima kasih. Setelah mengobrol, mereka kemudian diberi kartu VIP yang bisa digunakan dalam situasi apapun di area Arab. Dengan polosnya, Moyeon meminta kartu satu lagi hingga dia ditertawakan di sana. Dalam perjalanan, Moyeon terus mengomel karena Si Jin justru menggunakan satu kartu VIP mereka untuk meminjam mobil ajudan Liga Arab. Si Jin berkata, aku akan mengebut dan sisa waktunya bisa kita gunakan untuk berkencan. Benar saja, mereka pergi berkencan ditemani pemandangan indah, namun Moyeon masih saja mengomel. Padahal dia sempat berharap bisa menukar kartu VIP-nya dengan tambang minyak yang dimiliki oleh Abu Dhabi. Tiba-tiba Si Jin mendapatkan telepon. Lagi-lagi kencan mereka gagal karena Si Jin mendapatkan panggilan. Bukan panggilan tugas, melainkan sebuah kabar duka dari kawan Si Jin yang meninggal. Sedangkan Moyeon hanya melihat dari kejauhan. Besok harinya, di Taebak, Komite Pendisiplinan memutuskan Si Jin mendapatkan pengurangan gaji selama 3 bulan dan batal dipromosikan untuk naik jabatan. Si Jin pun menerimanya tanpa protes sedikit pun. Kini dia bertemu dengan Myungju. Layaknya pertemuan antar teman, mereka pun mengobrol dengan santai. Tiba-tiba mereka melihat Moyeon di sana. Ternyata Moyeon melakukan protes kepada Letkol Byung-soo karena Si Jin mendapatkan hukuman. Si Jin kemudian menarik Moyeon keluar dan mengajaknya berbicara di suatu tempat. Si Jin bertanya, mengapa kamu selalu melakukan hal yang tidak berguna? Si Jin kesal padahal dia tidak menyesal dengan keputusannya mengoperasi Presiden Liga Arab. Merasa tidak berguna, Moyeon pun kemudian pergi meninggalkan Si Jin. Tentu saja, dia terus menangis. Setelahnya, Si Jin dibuat kesal oleh Deong yang menelepon hanya untuk menanyakan kabar Myungju. Si Jin baru sampai di barak ketika malam hari dan langsung pergi ke dapur. Dia mengambil wine yang ditinggalkan Deong untuknya. Saat itu, Moyeon juga datang ke dapur untuk mengambil minum. Dia hendak pergi namun Si Jin melarangnya. Moyeon pun langsung meminum wine yang diberi oleh Si Jin. Lagi-lagi, seakan tidak pernah terjadi apapun sebelumnya, kini mereka justru kembali akrab. Moyeon berkata, kamu sangat tampan dengan pakaian tersebut. Tanpa berkata apapun, Si Jin kemudian mencium Moyeon. Dan episode 4 pun selesai. Itu dia alur drama Korea Descendants of the Sun Part 1. Jangan lupa subscribe alur MP4 dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.